Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilih wa wa'alamu bil muhtadin. Serulah kepada Allah SWT dengan cara yang hikmah, dengan mau'izatul hasanah, dengan perbuatan akhlak, dengan perilaku contoh-contoh teladan yang mulia, dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah pada mereka dengan ahsan, dengan baik. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui siapa saja yang tersesat dari jalannya dan siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah di surat An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan, yang memberikan petunjuk pada kita semuanya untuk kita selalu menyeru kepada siapapun, terutama di kaum muslimin, untuk kembali kepada Allah SWT, kepada Tuhan kita semuanya, dengan cara hikmah, dengan cara ilmu hikmah, ilmu yang baik. Kemudian mau'izatul hasanah, dengan perilaku akhlak, perbuatan lisan yang mulia. Kemudian wajadilhum biya ahsan, dan debatlah mereka dengan ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara perkataan yang baik, tidak menyakiti, tidak menyinggung. Nah, inilah perintah dari Allah SWT. Maka betapa penting kita itu sebelum berdebat itu punya pemahaman yang benar terhadap Islam itu sendiri. Maka syaratnya adalah kita harus mau belajar, mengaji terhadap kepada ustadz-ustadz yang punya keilmuan, yang punya sanad yang sahih, sanad yang menyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inilah pentingnya ya, bagian dari dakwah, bahwa kita diperintahkan untuk menyeru pada manusia, terutama pada kaum muslimin yang belum paham menjadi paham, agar apa? Agar mereka kaum muslimin semakin paham, semakin bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya. Jangan sampai mereka justru terjebak pada berita-berita, pemahaman-pemahaman yang salah tentang Islam ini. Nah, itulah pentingnya bagi kita untuk berdakwah, karena ini adalah perintah dari Allah SWT. Jangan sampai berita-berita saat ini itu justru merugikan kaum muslimin, justru tidak membangun persatuan bagi kaum muslimin, justru membangun kerugian bagi kaum muslimin, karena memiliki pemahaman yang berseberangan satu dengan yang lain. Karena berita-berita yang berkembang itu terus semakin menyebar, dan banyak di situ orang-orang, baik itu orang-orang tidak beragama, orang-orang yang tidak beriman, kemudian itu bergerak di sana dengan tujuan agar memadamkan Islam itu sendiri, memadamkan cahaya Islam itu sendiri. Banyak sekarang ya orang kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang justru membangun perpecahan bagi kaum muslimin. Bagaimana caranya mengantisipasi ataupun menghambat ataupun
untuk melawan narasi-narasi berita-berita yang tidak benar itu, yang mana justru itu akan membangun kerugian bagi kaum muslimin. Bagaimana caranya untuk menghambatnya? Tentunya kita harus selalu mengikuti berita-berita yang ada di dunia ini, dan berita-berita yang tersebar itu kita parameternya adalah merujuk pada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Siapa yang menyampaikan berita itu? Kalau yang menyampaikan berita itu adalah orang-orang yang beriman, kita patutlah percaya. Tapi ketika berita itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak tahu sifat dan karakternya, maka perlu kita hati-hati dan tabayun. Nah, seperti itu. Insya Allah hari ini ya, berita itu semakin menyebar luas. Kejadian saat ini di dunia sekarang, dunia Islam saat ini, bahwa sudah tentu fokus pada Palestina dan kemudian Suriah dan sekitarnya seperti di Iran dan lain sebagainya. Ini berita ini harus harus kita pahami dengan baik dan benar. Jangan sampai justru banyak narasi-narasi, karena mereka media asing, media barat itu justru bagaimana caranya membungkam media-media mainstream Islam itu dengan cara berbagai cara. Nah, media Islam ini harusnya menjadi parameter bagi kaum muslimin di dalam memahami atau mengetahui perkembangan Islam saat ini. Jangan sampai kita termakan berita-berita media barat, media asing yang justru mendiskreditkan Islam itu. Nah, maka dari itu yang saat ini sedang panas-panasnya adalah terjadinya peristiwa di Suriah ya, di mana pasukan pemerintahan Suriah yang sekarang yang berada di tangan dikuasai oleh Ahmad Syara ini terus menggempur posisi-posisi pasukan SDM dan PKK. Yang gempurannya itu dimulai dari pinggiran Aleppo itu masuk ke arah Raqqa itu di timur utara ya, pertengahan timur dan utara itu masuk, dan di situ di daerah Asrofiyah itu bisa dibebaskan, pasukan SDF bisa diusir dari situ. Mereka melarikan diri dari gempuran yang dilakukan oleh pasukan Suriah, kemudian merapat ke Deir Hafir atau Raqqa ya di sana. Dari Raqqa itu kemudian digempur lagi, mereka lari ke arah Hasakah, dan di Hasakah ini ya namanya Deir Hafir, di Deir Hafir Maskanah, kemudian nanti masuk Hasakah, dan di Ain al-Arab ini daerah perbatasan dengan Turki ini Kombani yang mana di Kombani ini dulu basisnya ISIS, yang kemudian karena SDF itu didukung oleh Amerika dan mampu untuk menangkapi dari ISIS, dan penjara ISIS di sana ya. Kemudian setelah pasukan Ahmad Syara itu masuk di Ain al-Arab atau di Kombani ini, justru penjara-penjara itu ISIS itu dibebaskan demi untuk mengacaukan posisi-posisi pasukan Suriah. Dan kemudian keberhasilan pembebasan yang dilakukan oleh pasukan pemerintahan Ahmad Syara ini berhasil membebaskan ladang-ladang dan bendungan yang dimana dengan waduk ya, bendungan itu di situ
menjadi sumber energi listrik ya, pembangkit listrik ya, yang mana listrik ini memberikan pelayanan pada wilayah-wilayah tersebut. Dan kemudian Ahmad Sarah mampu untuk membebaskan ladang-ladang minyak yang dulu dikuasai oleh SDF. Dan setelah pembebasan ladang-ladang minyak itu sudahlah tentu itu akan nanti dikelola oleh pemerintahan Ahmad Sarah. Nah, inilah kemajuan strategis di bidang ekonomi yang mana ladang minyak ini nanti menjadi sumber kekayaan yang nanti diolah untuk membangun negeri Suriah saat ini. Dan kemudian masuk ke terdesak ya, ini pasukan SDF dan PKK di sana. Kemudian ada banyak apa itu yang namanya SDF ini justru protes keras pada Amerika. Karena kenapa Amerika tidak mendukung SDF, yang mana dulu Amerika selalu mendukung SDF. Nah, inilah kuncinya. Kemudian kuncinya adalah karena Ahmad Sarah sudah melobi Amerika agar tidak mendukung SDF. Ini keberhasilan dari Ahmad Sarah. Ini bukan berarti bahwa Ahmad Sarah itu bekerja sama dengan Amerika itu di dalam untuk menindas kaum muslimin, tidak, di dalam rangka untuk agar supaya Ahmad Sarah bisa membangun kedaulatan di dalam negerinya. Nah, itu pun berhasil ya. Dan sampai sekarang di SDF itu tidak ada bantuan yang diberikan oleh Amerika. Dan kemudian dari simpatisan-simpatisan dan warga SDF itu yang berada di Turki, mereka berbondong-bondong ingin membantu SDF. Tetapi karena itu diketahui oleh pasukan Turki, maka di perbatasan Turki itu diblokade, dan suku-suku Kurdi yang ada di Turki tidak bisa masuk membantu SDF dan PKK. Dan kondisi saat ini mereka terdesak di Hasakah, Al-Komisili, dan satunya mana ya? Yaitu ya, dua kota ini mereka terdesak di sana dan bertahan di sana. Dan beberapa lobi-lobi untuk membangun gencatan senjata dari pasukan SDF PKK kepada Ahmad Sarah. Dan alhamdulillah juga Ahmad Sarah pun mau berunding di meja perundingan. Dan tentunya nanti posisi Ahmad Sarah, pemerintah Suriah itu sudah berada di atas angin, karena posisi SDF adalah posisi yang mana mereka terdesak. Bisa diartikan juga posisi SDF dan PKK itu posisi yang kalah. Inilah letak kecerdasan dari kepemimpinan pemerintahan Suriah saat ini. Jadi tidaklah kemudian Ahmad Sarah itu kemudian menjadi antek dari Amerika ataupun dari Israel, tidak. Justru dengan strategi yang dibangun Ahmad Sarah itu, justru Ahmad Sarah membuktikan kekuatan pasukannya di dalam melindungi penduduk-penduduk yang ada di Suriah, yang mana setelah wilayah-wilayah SDF itu bisa dibebaskan, betapa senang dan bahagianya, terharunya penduduk lokal, suku-suku kabilah yang ada di situ. Mereka merasa gembira, senang terusirnya pasukan SDF dan PKK. Mereka senang dan bahagia ketika pasukan pemerintah Suriah berhasil untuk mengusir pasukan PKK ataupun SDF. Dan mereka, suku-suku dan kabilah itu sangat senang dan bahagia ketika wilayah-wilayahnya
dihadiri ataupun diduduki oleh pasukan Suriah di bawah kepemimpinan Ahmad Sharaa ini. Ini memang terbukti, dan inilah strategi politis yang dilakukan oleh Ahmad Sharaa, yang mana Ahmad Sharaa ini bisa membangun politik yang kuat, sehingga dengan pengaruh yang kuat ini bisa membangun, bisa mengusir, bisa melindungi, mempertahankan keberadaan kaum muslimin dan penduduk suku-suku kabilah yang ada di situ, yang tentunya mereka adalah kaum muslimin yang Sunni. Inilah poinnya ya, poin inilah yang terpenting yang dilakukan oleh Ahmad Sharaa. Dan hal yang terpenting adalah dari kesuksesan ini adalah pintu yang baik bagi Ahmad Sharaa. Dan ini tidak cukup dengan kemenangan ini, karena pemerintahan Ahmad Sharaa pun nantinya juga akan pastilah ada gangguan-gangguan yang akan timbul, bahkan gangguan-gangguan kekacauan yang akan nanti dilakukan oleh orang-orang yang dendam, dan mereka melakukan balas dendam kepada Ahmad Sharaa. Dan ini hal yang perlu diperhatikan. Untuk meraih kedaulatan negara itu gampang, tapi yang susah adalah untuk mempertahankan dari kedaulatan negara Suriah itu. Kalau membebaskan Suriah dari kaum penindas itu insya Allah bisa dilakukan, tapi untuk mempertahankan kedaulatan Suriah itulah PR yang membutuhkan energi yang cukup besar. Demikian, semoga kita tercerahkan dengan apa yang terjadi di Suriah saat ini. Janganlah kemudian kita termakan pada berita-berita yang hoax, berita-berita fitnah yang tidak berdasar, sehingga justru kita menjadi bagian-bagian orang-orang yang berdiri pada kelompok-kelompok yang menyerang pemerintahan Suriah saat ini yang dikendalikan oleh Ahmad Sharaa, sehingga pada akhirnya kita justru akan mengalami kerugian yang besar, karena dengan narasi yang kita bangun justru berbeda dengan kondisi keadaan fakta yang ada di Suriah saat ini, dan itu justru akan menimbulkan hal yang mudorot, kemungkaran, karena menyebarkan suatu berita yang tidak benar itu adalah kedustaan, yang mana kedustaan itu sangat dilarang dalam syariat Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.